Film berlatar waktu pada tahun 2148 dan bumi telah dikuasai oleh para manusia-manusia jenius yang begitu futuristik. Jadi di bumi udah nggak ada manusia-manusia mager dan beban keluarga, semuanya udah punah. Namun dikarenakan para manusia-manusia jenius ini tak pernah puas dengan kekuasaan dan harta yang mereka miliki, jadi banyak dari mereka bergerak untuk mengeksplorasi planet-planet lain di alam semesta untuk dijadikan tempat tinggal yang baru. Lalu kita akan dikenalkan pada seorang astronot bernama Milutin, karakter utama kita yang juga berpengalaman dan terbiasa menjalani hidup di alam semesta sendirian. Dan tentu saja Milutin adalah seorang jomblo kronis stadium akhir. Singkat cerita, Milutin ditugaskan untuk mengamati pergerakan dan kondisi planet-planet lain, lalu diberikan seorang pendamping android yang berbentuk manusia berkelamin wanita. Nah, dari sini kita udah bisa nebak di mana ada jomblo dan wanita pasti akan terjadi ya pinter pengejutan. Singkat cerita, Milutin kini sedang melakukan penerbangan bersama Nimani, yaitu robot pendampingnya. 3, 2. Setelah sampai di perbatasan atmosfer, suasana di ruang kapal tampak begitu sunyi dan hening, sehingga membuat Milutin mencoba mengaktifkan sang android tersebut. Tanpa banyak cincong, langsunglah Nimani digenjot saat itu juga. Gila sih. Setelah selesai dan merasa bahwa serabi lempit Nimani pantas untuk diacungi jempol, Milutin pun langsung menyeting Nimani untuk menjadi pacarnya melalui tablet yang ia genggam. Jadi gini, Nimani di sini adalah robot generasi terbaru yang mampu belajar dari semua pengalaman bersama penggunanya. Alias, Nimani memiliki AI atau Artificial Intelligence. Contohnya, apabila kamu hari ini menggenjot Nimani dengan posisi dogi, maka aktivitas itu akan direkam oleh Nimani dan akan dilakukan kembali jika kamu menggenjot Nimani lagi gitu. Tapi selain bisa digenjot, Nimani ini juga bisa menjadi asisten dokter, pilot, pokoknya banyak lah, lengkap fitur-fiturnya. Tetapi karena di sini Milutin adalah seorang jomblo kronis stadium akhir yang selalu kesepian, Nimani lebih banyak dipakai serabi lembitnya saja dibanding kemampuan jeniusnya. Gampangnya gini lah, kalian punya gadget canggih mahal ya, sama wifi kecepatannya 1 terabyte per detik, tapi cuma dipakai buat streaming vocab doang, kan mubazir gitu loh. Sampai-sampai si Nimani ini disetting sesuai fantasinya Milutin, disuruh joget-joget, dijadiin cewek yang baru pertama kali cocok tanam, sampai diperkaos sama Milutin. Dan gokil banget, anjir. Hingga pada saat Milutin memberikan laporan pada atasannya yang berada di bumi, awalnya semua tampak baik-baik saja, hingga si Nimani ikut bicara. Ternyata Nimani di sini memiliki fitur learning yang ternyata juga mengamati kelakuan-kelakuan Milutin selama perjalanan. Is a corporation, but demand close inspection. Copy that. Hopefully, on the next communication. No. Next communication window is Supervising me. Nimani is the next with you that engraves experiences into the root. Alhasil, Nimani pun bercerita tentang kelakuan Milutin yang sering menggenjotnya tanpa ampun. Hampir setiap hari itu diceritain semua sama bosnya Milutin, yang sontak pastinya membuat Milutin malu lalu pergi dari tempat duduknya. Tapi walaupun di sini Nimani merangkap sebagai pengawasnya Milutin, ternyata Milutin udah semakin nyaman dan semakin cinta kepada Nimani dan menganggap bahwa Nimani adalah wanita yang sesungguhnya, hingga terjadilah pergenjotan lagi dong. Dimanapun dan kapanpun genjot tanpa henti. Gila sih. Hey man. I know. I'm just kidding. Sampailah di titik Milutin memiliki pikiran untuk merubah Nimani menjadi wanita seutuhnya dan membebaskan dirinya dari remote control. Dia lalu berkonsultasi pada komputer pesawat untuk meribut si Nimani agar lepas dari
kontrolnya. Cuman hal itu sangatlah berbahaya dan bagian fatalnya si Nimani akan rusak. Lalu si Milutin melakukan konsultasi psikologi kepada Nimani tentang kegilaannya dan tentang betapa ia begitu mencintai si Nimani. Dan tersimpulkanlah bahwa Milutin capek. Masa Milutin terus yang ngajak genjot, gantian dong Nimani yang ngajak genjot. Oh jadi Milutin mau saling saling seperti manusia gitu. Aku minta nih, kamu juga minta nih, gitulah. Intinya gitulah pokoknya. Singkat cerita, tibalah pada hari pengecekan hardware Nimani. Lalu konyolnya Milutin iseng membuat suhu prosesor Nimani meningkat hingga kepanasan dan nge-lag sampai kejang-kejang. Warning, commands put into manual override. Emergency purge. Emergency purge in Funcy purge aborted. I had to reboot. Oh, sorry. Dan kembali berakhir di pergenjotan juga ujung-ujungnya. Buset dah. Kemudian sampailah di titik Milutin untuk membulatkan tekad meribut si Nimani. Walaupun sudah dihalang-halangi oleh komputer pesawat agar tidak meribut si Nimani, tapi nampaknya Milutin udah gila akan Nimani dan hendak membuatnya seperti wanita bebas dan normal tanpa harus diprogram dahulu. Nimani, it's me. I'm an android. You're a bad liar. Asking because they understand the meaning of your performative. Or at least consult were saved in my softwareized experience. All of my software, including softwareized experiences. Dan benar saja, setelah diribut, Nimani bukannya menjadi wanita seutuhnya, melainkan malah menjadi seorang pengawas Milutin yang tentunya tidak bisa digenjot lagi. Gila. Recurring act. Sexual acts are prohibited. Milutin di sini begitu sangat kehilangan sosok wanita yang dulu sering dia genjot, tapi sekarang nggak mau disentuh sama sekali, hingga membuat Milutin depresi, nggak doyan makan, nggak bisa tidur. Pokoknya isinya cuman uring-uringan gitulah, karena kebutuhan rohaninya tak terpenuhi. Singkat cerita, Milutin yang depresi membuat hubungan Nimani dan Milutin kacau balau. Mereka sekarang saling diam. Dulu pergenjotan sering kali mereka lakukan, tapi sekarang biji pentilnya pun tak kelihatan. Hingga Nimani berkonsultasi dengan markas dan mendapatkan solusi untuk mematikan dirinya sendiri agar Milutin dapat sembuh dari depresinya dan kembali beraktivitas selayaknya astronot biasa tanpa memikirkan serabi lempit lagi. Sebelum Nimani tewas, Nimani meneteskan air mata kepada Milutin. Kemudian Milutin mengira bahwa itu cuma akal-akalan Nimani aja biar Milutin nggak ngambek lagi. Ternyata itu adalah air mata asli yang tentu saja robot nggak punya air mata. Loh kok bisa? Milutin yang mengetahuinya segera bergerak cepat mencari cara agar Nimani bisa hidup kembali. Dia lalu mencopot baterai dari tubuh Nimani dan mencolokkannya pada saklar pesawat yang sangat berbahaya karena memiliki radiasi seperti sinar matahari secara langsung. Tapi karena cinta Milutin begitu besar kepada Nimani, ia nekat mengambil resiko terpapar radiasi dan harus kejar-kejaran dengan waktu karena pengisian daya memakan waktu 8 menit sedangkan Nimani hanya mampu bertahan selama 13 menit. Sedangkan perjalanannya mungkin memakan waktu sekitar 4 menit. Nimani, T-minus. Nimani, T-minus 30 seconds. Nimo, 8, 7. Akhirnya Milutin pun berhasil dengan tubuh yang terbakar sinar matahari, lalu segera menyambungkan baterai di detik-detik kematian Nimani. Dan untungnya semua usaha Milutin mendapatkan hasil yang memuaskan. Nimani kembali hidup, tapi Milutin harus tewas terbakar radiasi. Film pun ada, Mas.
berakhir. Sungguh ending yang menggenjotkan ya. Overall ini film yang paling bangke dari film-film yang pernah saya tonton. Hampir 5 menit sekali pasti ada pentil yang lewat. Anjir, risih anjing lihatnya, bikin tegang doang gitu loh. Tapi satu pesan moral yang bisa diambil buat kita semua ya, terutama ciwi-ciwi ya. Cara membuat cowok jatuh cinta tuh gampang. Yang penting tuh jasanya lancar, udah pasti doi bakalan klepek-klepek dan rela menyerahkan segalanya termasuk nyawanya. Gila, tak kekuatan.